Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hifni, NIM D40190-120 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah praktikum teknik tenaga listrik, yang mana nantinya saya akan mempresentasi dengan materi generator sinkron dan asinkron. Dan poin-poinnya nanti yaitu ada prinsip kerja, komponen, analisa rangkaian star delta, rumus perhitungan, dan penggunaan generator. Langsung saja ke prinsip kerja. Yang pertama, generator sinkron. Kumparan medan yang ada pada rotor dihubungkan ke sumber eksitasi yang akan memberikan suplai arus listrik searah atau DC terhadap kumparan medan. Dengan adanya arus searah yang mengalir lewat kumparan medan, maka akan menimbulkan flux. Penggerak mula pada generator yang sudah terkompel dengan rotor segera dioperasikan sehingga rotor berputar pada kecepatan nominalnya berputar yang ada pada rotor memutar medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan. Medan putar yang dihasilkan rotor diinduksikan pada kumparan jangkar sehingga kumparan jangkar yang ada pada stator menghasilkan flux magnetik. Flux tersebut bisa berubah-ubah besarnya terhadap waktu. Perubahan flux tersebut menimbulkan GGL induksi pada ujung kumparan. Yang kedua ada generator asinkron, yaitu prinsip kerjanya yaitu generator induksi yang berdasarkan induksi elektromagnetik. Setelah rotor diputar oleh penggerak mula atau prime mover, dengan demikian kutub-kutub di dalam rotor akan berputar. Jika kumparan kutub diberi arus, maka pada permukaan kutub akan timbul medan magnet atau garis-garis gaya flux yang berputar dengan kecepatan yang sama dengan putaran kutub. Garis gaya Garis-garis gaya flux yang berputar tersebut akan membentuk kumparan jangkar yang ada di stator sehingga pada kumparan jangkar tersebut timbul IMF atau GGL tegangan induksi. Ketika mesin berfungsi sebagai motor, kumparan stator diberi tegangan 3 fasa sehingga akan timbul medan putar dengan kecepatan sinkron atau NS. Namun jika motor berfungsi sebagai generator, pada rotor motor diputar oleh sumber penggerak dengan kecepatan lebih besar dari kecepatan sinkronnya. Bila suatu konduktor yang berputar di dalam medan magnet atau kumparan stator akan membangkitkan tegangan. Dan di sini selanjutnya adalah poin komponen. Komponen generator sinkron. Yang pertama ada rotor. Pada generator sinkron, arus DC ditetapkan pada lilitan rotor untuk menghasilkan medan magnet rotor. Rotor di generator diputar oleh prime mover menghasilkan medan magnet berputar pada mesin. Medan magnet putar ini menginduksi tegangan 3 fasa pada kumparan stator generator. Rotor pada generator sinkron pada dasarnya adalah sebuah elektromagnetik yang besar. Yang kedua ada stator atau armatur adalah bagian generator yang berfungsi sebagai tempat untuk menerima induksi magnet dari rotor. Arus AC yang menuju ke beban disalurkan melalui armatur. Komponen ini berbentuk sebuah rangka silinder dengan lilitan kawat konduktor yang sangat banyak. Armatur selalu diam atau tidak bergerak. Oleh karena itu, komponen ini juga disebut dengan stator. Lilitan armatur generator dalam PY dan titik netral dihubungkan ke tanah. Terus ada komponen generator asinkron. Yang pertama, statornya itu adalah komponen bagian terluar dari generator yang merupakan bagian yang diam dan mengalirkan arus. Stator terdiri dari atas tumpukan laminasi inti yang memiliki alur yang menjadi tempat kumparan dililitkan yang berbentuk silindris. Alur pada tumpukan laminasi inti dibentuk dari lembaran kertas. Tiap elemen laminasi inti dibentuk dari lembaran besi. Tiap lembaran besi tersebut memiliki beberapa alur dan beberapa lubang pengikat untuk menyatukan inti. Belitan stator yang telah dilekatkan pada cangkang luar untuk generator asinkron 3 fasa. Kedua ada rotor. Itu adalah rotor generator asinkron 3 fasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu rotor sangkral atau squirrel cage rotor dan rotor belitan atau one rotor. Rotor sangkar terdiri dari susunan batang konduktor yang dibentangkan ke dalam slot-slot yang terdapat pada permukaan rotor dan tiap-tiap ujungnya dihubungkan singkat dengan menggunakan sorting rings. Selanjutnya yang ke poin analisa rangkaian star delta.
Ujung belitan stator dihubungkan bersama pada satu titik. Tegangan tiga fase diterapkan ke awal belitan, nilai arus masuk di koneksi delta lebih kuat. Koneksi bintang berarti ringkasan ujung belitan stator. Tegangan diterapkan ke awal setiap belitan. Bulukan dihubungkan secara seri dengan sel tertutup. Membentuk koneksi sel segitiga, baris kontak dengan terminal disusun secara paralel terhadap satu sama lain. Misalnya awal pin 1 adalah ujung berlawanan satu. Daya listrik disuplai ke belitan stator menciptakan rotasi medan magnet yang mengarah ke penggerakan rotor. Torsi setelah koneksi motor listrik tiga fasa tidak cukup untuk memulai. Peningkatan elemen berputar dicapai dengan menggunakan elemen tambahan, misalnya konverter frekuensi tiga fasa yang terhubung ke motor asinkron pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, poin rumus perhitungan generator. Di sini ada frekuensi, yang mana saya mencarinya di lewat internet, dan juga ada rumus mencari daya, juga ada rumus torsi, juga ada rumus untuk mencari tegangan GGL, dan ada juga rumus mencari arus. Selanjutnya, poin contoh soal. Sebuah pengantar listrik dilalui arus listrik 3 ampere. Pengantar ini berbentuk kumparan yang melilit sebuah inti besi sebanyak 1000 lilitan. Inti besi yang dililit 15 panjangnya 10 cm dengan luas penampang 16 cm persegi dengan permeabilitas bahan 0,2. Tentukanlah A. Kuat intensitas medan. B. Kuat medan rapat flux pada inti. C. Besarnya flux magnet pada inti. Oke, langsung saja penyelesaiannya. Dari data soal diketahui bahwa arusnya sebanyak 3 ampere dan juga ada lebarnya sebanyak 10 cm atau 0,1 meter dan ada intinya yang jadi jumlahnya itu 1000 lilitan dan ada luas penampangnya yaitu sebanyak tadi 16 cm persegi atau kita jadikan meter sebanyak 0,0016 meter kubik persegi. Terus X-nya sama dengan 0,02. Dari data-data ini dapat diselesaikan sebagai berikut. Pertama, pertanyaan yang bagian A, yang tadi intensitas medan magnet pada inti, yaitu rumusnya H sama dengan N kali I per L sama dengan F per L. Persamaan 1 dan 3. Sama dengan maka dimasukkan angka-angkanya tadi. Terus menjadilah seperti ini dan menghasilkan hasilnya 30.000 AMP unit per meter. Terus yang poin B itu tadi soalnya kuat medan atau rapat flux pada inti. Maka rumusnya B sama dengan XO H. Terus B masukkan 0,02 dikali 30.000. Jadi 600 T. Terus yang ketujuh itu besarnya flux magnet pada inti dan ada flux sama dengan BA sama dengan 600 dimasukkan juga angka yang ini tadi 600 dikali 0,0016 maka menghasilkan 0,96 BB. Oke, next. Generator sinkron sebagai pembangkit energi listrik. Yang pertama pada PLTA. Generator digerakkan oleh tenaga air. Air ini ditampung pada sebuah dam dan dialiri oleh pipa ke generator yang untuk memutar turbin tersebut. Sehingga rotor bergerak berputar akibat perputaran rotor pada generator ini, maka timbul tegangan pada kumparan jangkar generator. Yang kedua pada PLTU. Generator digerakkan oleh tenaga uap air yang dipanaskan dengan bahan bakar batu bara. Uap air yang dihasilkan dialirkan dengan tekanan yang tinggi untuk memutar turbin generator. Yang ketiga, pada PLTN, zat radioaktif bahan nuklir. Digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi panas yang besar. Reaksi nuklir yang terjadi pada PLTN dikontrol oleh bahan moderator atau air biasa, air berat, atau grafit. Sehingga proses pelepasan energi karena reaksi nuklir dapat
Oke, selanjutnya yang terakhir itu pada pembangkit listrik tenaga angin. Kincir angin dihubungkan ke turbin generator. Ketika kincir berputar di tiup angin, turbin juga ikut berputar dan menggerakkan rotor generator, sehingga menghasilkan energi listrik pada kumparan jangkar generator. Next, produsen pembangkit listrik tenaga arus laut menggunakan generator asinkron. Mengupayakan sumber energi listrik dari arus laut dihasilkan dari tahanan air yang memutar baling-baling. Energi yang kontinu sepanjang siang dan malam akan dimanfaatkan untuk memutar turbin air di mana porosnya dihubungkan dengan generator asinkron. Mengetahui besar tegangan yang dapat dihasilkan dari pradesain ini pada kecepatan arus tertentu. Oke, demikian presentasi tugas dari bagian akhir semester mata kuliah teknik tenaga listrik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata dalam penyampaian presentasi ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Billahi taufiq haq. Astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.